Okay, good morning everybody. How are you today? I hope you okay today. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar kalian nak? Saya harap kalian dalam keadaan baik di hari ini. Oke, pada hari ini kita pelajari tentang materi yang kau catat di minggu lalu. Perhatikan dia halaman 14, page 14, part A. About asking for and giving an advice. Nah, saya terangkan sekilas tentang asking for and giving an advice. Asking for and giving an advice ini artinya adalah meminta dan memberi saran ataupun nasihat. Nah, di sini akan diterangkan apa itu advice. An advice is an opinion that someone offers you about what you should do or how you should act in particular situation. Nah, nasihat dikatakannya di sini adalah pendapat seseorang, pendapat seseorang yang memberitahukan kamu tentang apa yang seharusnya kamu lakukan atau bagaimana seharusnya kamu bertindak. Nah, itu dia arti dari advice. Nah, ada beberapa nasihat yang bisa kamu gunakan. Yang pertama dia dengan menggunakan kata you should and ought to for general advice. Jadi nasihat yang pertama bisa kamu gunakan dengan menggunakan kata should ataupun ought. Itu untuk nasihat-nasihat yang umum. Nasihat-nasihat yang sering kita dengar. Maka gunakanlah kata should ataupun ought yang artinya adalah sebaiknya ataupun seharusnya. Perhatikan contohnya, look at the example. You should go to bed early. You should go to bed early. Kamu seharusnya bangun lebih awal. Kamu should artinya adalah sebaiknya ya. You should go to bed early. Kamu sebaiknya bangun lebih awal. Nah, kata yang kedua dengan menggunakan kata ought. Ought yang artinya adalah seharusnya. You ought to wake up early. Kamu seharusnya bangun lebih awal. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan kata had better, yang artinya adalah lebih baik. Use had better only for very strong advice and warnings. Nah, had better ini kita gunakan dia untuk nasihat-nasihat yang tegas ataupun peringatan. Ya, saya ulangi. Use had better atau kata lebih baik ini hanya kita gunakan untuk nasihat yang sangat kuat ataupun nasihat yang sangat tegas. Atau untuk warnings atau disebut dia dengan peringatan. Contohnya, you had better finish your assignment or you might get a bad score. Tadi sudah saya katakan, had better ini kita gunakan untuk nasihat yang tegas atau penegasan. Atau kita gunakan untuk peringatan, memperingati seseorang. Contohnya, you had better finish your assignment or you might get a bad score. Nah, yang artinya di sini adalah sebaiknya kamu menyelesaikan tugas kamu itu atau kamu akan memperoleh nilai yang jelek. Saya ulangi, you had better finish your assignment. Sebaiknya kamu menyelesaikan tugasmu. Or you might get a bad score. Atau kamu akan mendapatkan nilai yang jelek. Nah, dari contohnya sudah bisa kita pahami. Kalau dalam contoh kalimatnya saja dia menegaskan agar kamu menyelesaikan tugas. Atau kalau tidak diselesaikan, kamu akan mendapatkan nilai yang jelek. Dalam contohnya di situ sudah menegaskan dan sekaligus memperingati. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan kata you should in a question. You should in question. Kata should bisa kita gunakan pada kalimat tanya ya. Kemudian, ought to had better are not common in question. Berarti dia di sini bisa kita gunakan pada kalimat tanya atau kalimat pernyataan ya nak ya. You should in question.
Tadi should artinya adalah haruskah. Berarti bisa kita gunakan untuk membuat sebuah kalimat tanya. Ought to and had better are not common in question. Berarti ought, should dengan ought, and had better juga had better are not common in question. Katanya di sini should saja yang bisa digunakan dalam kalimat tanya, sedangkan ought dan better ini tidak bisa digunakan dalam bentuk kalimat tanya. Contohnya, should I study hard for the final exam? Katanya. Karena di atas dikatakan kalau should ini bisa kita gunakan untuk menerangkan kalimat tanya. Sedangkan ought dan better are not common in question. Tidak bisa kita gunakan dalam kalimat tanya. Contohnya, should kita gunakan dalam kalimat tanya di sini. Should I study hard for final exam? Nah, yang artinya adalah haruskah saya belajar lebih baik untuk haruskah saya belajar lebih baik untuk ujian akhir? Nah, itu adalah bentuk kalimat tanya. Dia menggunakan kata should. Sudah, itu dia. Sedangkan tadi katanya ought dan better, had better tidak bisa kita gunakan dalam bentuk kalimat tanya ya nak ya. Nah, kemudian yang keempat, kita bisa menggunakan kata use, maybe, perhaps, or I think to soften an advice. This expression usually go to the beginning of the sentence. Nah, use maybe. Berarti kita bisa menggunakan kata maybe yang artinya adalah mungkin. Perhaps sama ya. Maybe atau perhaps ini sama memiliki arti kata mungkin. Or I think soften an advice. Atau untuk memudahkan saran ya. Saya pikir untuk memudahkan saran. This expression usually go to the beginning of the sentence. Berarti semua kata ini use maybe, kamu bisa menggunakan kata maybe, perhaps, or think to soften an advice. Ini bisa kita gunakan atau biasanya digunakan di awal kalimat. Saya ulangi, kata maybe, perhaps, or I think. Ini bisa kita gunakan atau biasanya digunakan di awal kalimat. Coba kau perhatikan contohnya. Contoh yang pertama. Maybe you should call her now. Maybe you should call her now. Mungkin kamu bisa menghubunginya sekarang. Oke, mungkin kamu bisa menghubunginya sekarang. Maybe, kata maybe digunakan di awal kalimat. Kemudian, perhaps you ought to work hard to get the extra points. Katanya. Perhaps juga digunakan dalam atau di awal kalimat. Nah, perhaps juga digunakan di awal kalimat seperti penjelasan saya di atas. Yang artinya adalah mungkin. Kemudian ada kata I think. I think juga kita gunakan di awal kalimat. I think you should wake up earlier or other known to miss the school bus. Saya pikir kamu harus bangun lebih awal untuk memesan. Saya pikir kamu bangun lebih awal. Order not to miss the school bus. Atau kamu akan ketinggalan bus sekolah. Oke, nah itu dia penjelasan tentang asking for and giving advice. Mungkin hanya itu yang bisa saya terangkan di hari ini. Nah, tugas kamu nanti menyusul saya buat di classroom ya nak ya. Oke, thank you for your attention. See you next time.